Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'ala ibadihil mu'minin bil 'irfani wa akramahum min mazidi fadlih fi ru'yatihi fil jannan wa asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidina rasulullah sahibul a'lal maqam. Salatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil anam idlaulahu lakanat ahwaluhum akbahu minal an'am wa ala alihil bararah al-kirami wa ashabihi masabihid dolam wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin tantiku fi jamil a'dha'i wa yabkum ihil lisanun salatan wa salaman ta'imaini mutalazimani matamatil awqati wal awan. Amma ba'du, sahabat 3R channel global dimanapun kita berada, mudah-mudahan dalam ridho rahmatnya Allah nantiasa dalam syafaat Rasulullah SAW beranjak ataupun murojamah dalam munadharah kitab Nurul Dholam. Nurul Dholam ini kitab klasik ataupun kitab salaf kuno, sarah-sarahnya dari Nadham Aqidatul Awam yang bernuansakan ilmu tauhid Ahlussunnah wal Jamaah yang disarahkan oleh Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara. Adapun menyerahkan kitabnya dari beliau Syekh As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, yang beliau itu termasuk dari arah ayahnya adalah Al-Hasan, dari arah ibunya adalah Al-Husain. Jadi Al-Hasaniyun min jihati abih, Al-Husainiyun min jihati ummih. Dalam tarjamah Sayyid Ahmad Al-Marzuki di sini saya catat penasabannya dari Syekh Ahmad ataupun Ahmad Al-Marzuki ini bin Sayyid Ramadan bin Mansur bin Sayyid Muhammad bin Samsuddin bin Muhammad Samsuddin alias Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Rais bin As-Sayyid Zainuddin bin Nasibuddin bin Nasiruddin bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Rais Ibrahim bin Muhammad bin Sayyidi Marzuki Al-Kafafi bin Sayyidi Musa bin Abdullahil Al-Muqdi bin Al-Imam Al-Hasanil Musanna bin Al-Hasan As-Sibti Ibnul Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah Al-Maliki Al-Marzukin Al-Hasaniyun min jihati abihi, Al-Husainiyun min jihati ummihi. Beliau dalam mendapatkan Nadham Aqidatul Awam ataupun akidah pegangan kaum Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu ilmu tauhid. Apa tujuan kita itu belajar ilmu tauhid, berpedomankan Ahlussunnah wal Jamaah supaya tidak berakidah fasidah yang terkotori dengan akidah Mu'tazilah, Al-Khawarij, Jabariyah, sifat-sifat di situ itu konteksnya itu di luar, berpondamenkan Ahlussunnah wal Jamaah. Iklam anna sababa hadhil ma'dhumah anna nazima ra'an nabi. Jadi beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki, ketahuilah sebab beliau menazumkan kitab Aqidatul Awam, Nadham Aqidatul Awam, beliau itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah fil manami akhir lailatul jum'ati min awalil jum'ati min syahri Rajab, di malam Jumat akhir, sepertiga akhir dari bulan Rajab, Jumat awal Rajab sadisun yaumil hisaban. Jadi hari yang ke-6 bulan Rajab jatuh di hari malam Jumat.
min syahri sanata alfin wa mi'atin wa samanya 2 sanatan di tahun 1258. Wasabur radhiyallahu maqifuna haulahu. Kita bacakan saja bersama sahabat beliau Rasul dalam hadir dalam rawuh dalam mimpi beliau bersama para sahabat. Para sahabat berdiri di antara kanan kiri beliau Rasul. Lalu beliau Rasul berkata kepada Sayyid Ahmad, Iqra' manzumatut tauhid allati man hafadhu hadza khalal jannah wa nalal maqsuda min kulli khairin. Bacalah olehmu nazum tauhid, yaitu nazum barang siapa menghafalkan nazum ini maka dakhalal jannah, masuklah surga dan mendapatkan apa yang jadi tujuan. Maksudnya itu terdapatkan dari segala sesuatu kebaikan wafaqusnu kita bawa sunnah. Nazum tauhid ini tidak lepas ataupun cocok dengan Quran serta hadis. Faqala lahu wa malakal manzumati ya Rasulullah. Manzumah itu apa? Terus nadum itu apa ya Rasulullah? Faqala Rasulullah isma' min Rasulillah ma yaqulu. Faqala Rasulullah qul. Lalu sahabat itu berkata, kamu dengarkan, biarkan Rasulullah itu yang mengawalinya, baru setelah beliau itu melafazkan, kamu baru mengucapkan. Lalu Rasulullah itu melafazkan nadum tersebut, yaitu abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim ta'imil ihsan walhamdulillahil qadimil awal wal akhiril baqi bila tahawul ila akhirih. Beliau langsung mimpi seperti itu. Terus Rasulullah SAW yasma'u, setelah Rasulullah memberikan secara jelas terdengar oleh beliau Syekh Marzuki, Ahmad Marzuki, beliau terbangun dari tidurnya dan membaca apa yang barusan beliau mimpi dalam tidurnya. Dihafal dari awal sampai akhir. Setelah itu di malam Jumat di tanggal 28 bulan Dzulqa'dah, beliau Rasul rawuh lagi. Kamu sudah hafal apa belum? Coba kamu nadumkan di hadapan saya. Beliau menadumkan, tapi Rasulullah mendikakan ikra' majama' tahu fi qalbik. Bacalah dengan hati kamu. Syekh Ahmad Al-Marzuki tersebut membaca dalam hatinya dari awal sampai akhir, dan beliau berdiri di dekatnya. Beliau Syekh Ahmad itu berdiri di dekat, bertempat di dekatnya Rasulullah. Para sahabat itu menempat pada sekitarnya Rasulullah, dan para sahabat mengucapkan amin, 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 terus ditutup. Falama khotama qira'atahu, setelah khotam cara membacanya, Nabi pun waffaqallahu ta'ala lima yardi wa qabla minka dzalik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan pada kamu apa yang sudah diridhokan oleh Allah kepada kamu dengan nadum-nadum ini. Dan sebelum kamu menerimalah Allah kepada kamu atas semuanya ini. Wa baraka 'alaika wa 'alal mu'minina wa nafa'a biha al-ibadil amin. Ini masih dalam unsur doa Rasulullah. Dan Allah senantiasa memberikan keberkahan pada kamu, kepada orang-orang mukmin, dan kemanfaatan bagi para hamba-hamba Allah. Dan diamini oleh para sahabat, diamini oleh beliau Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Lalu beliau itu ditanya oleh para santrinya dan diajarkan awal hingga akhir
dengan penambahan nadum akhir wa kullu ma ata bi rusul fa haqqu taslim wal qabul. Apapun yang dari Rasulullah, kita berhak untuk menerima ataupun terserah, tidak ingin pokoknya iya, tanpa harus negosiasi apapun. Nah, dari karomah beliau Sayyid Ahmad Al-Marzuki, Asibtu Rasulullah, anak cucu dari Rasulullah tersebut, karomah ini barang siapa, dan dari Rasulullah barang siapa menghafalkan nadum ini, maka ada dakhalal jannah, juga wanalal maksud min kulli khair. Ini kan termasuk kemurahan, kebahagiaan, dan setiap per individu adalah wajib belajar tentang ketauhidan yang bernuansakan, bermaterikan, beraliran ahlu sunnah wal jamaah. Membahas tauhid, kadangan kita akhirnya ditinggal tidur. Ini udah kemasukan padahal. Ini udah masuk, tapi tidur. Sekarang juga mau tidur mungkin dengan disentuh. Tapi cukup ini yang udah masuk, tidak mendengar apa-apa, tapi merasakan keamanan dan nyaman. Ini artinya tidak tersentuh oleh adanya hal-hal yang kayak gitu. Silakan, ya kan? Sampai ya, seger enggak tadi? Seger, enggak ada apa-apa. Padahal ngorokan, ini bukan orangnya yang tidur, memang udah masuk. Tapi enggak mendengarkan ini kayak ini tidur, setiap ngaji tidur, itulah setan yang tidur. Digugain enggak bisa dengan sentakan. Itu dongkrak, ngaji kok turu dongkrak. Niki mau ya masukkan, tapi kenapa tertidur? Enggak berasa apa-apa lah ya. Nikmat. Apa yang kamu nikmati dari tadi? Saya lagi menceritakan salah satu. Dulu saya ya sudah. Ada apa? Kan ada ya yang terkasih bagi Anda. Iya. Anda setan kan ya. Yang terkasih bagi Anda dan ada yang terkasih bagi Rasulullah. Ada yang terkasih dari Allah. Nah, sekarang saya menanyakan yang terkasih dari Anda. Kasih dari saya. Terkasih bukan kekasih. Kamu sih semuanya jadi kekasih kamu. Kalau masalah kekasih kamu sih semua jadi kekasih kamu. Bedus tadi. Bedus mungkin jadi kekasih kamu kan. Sekarang yang terkasih bagi kamu. Karena ini rahasia. Orang. Harus ada. Selain manusia laknat itu memang sudah mengumbarkan semua pengikutnya adalah kekasihnya, kan seperti itu. Sudah mengumbar seperti itu. Iya. Bahkan sampai menangis-nangis. Iya kan? Setiap malam nangis untuk kekasihnya, yaitu pengikut-pengikutnya. Tapi kalau itu kan mengumbar, kalau saya ya umpetinlah kekasih saya. Karena apa? Saya tidak mau kekasih saya diambil masuk dalam kelompok kekasih itu. Termasuk apa? Tatkala lagi ngaji tidur itu terkasih kamu enggak? Jangan diambil. Jangan Dengarkan, aku sekarang udah membahas kalau arep ngaji tapi turun enggak usah ke sini karena terkasih kan ya. Oh, itu. Ya, masuk. Saya kalau bukan saya ambil. Enggak, itu bagian kekasih saya. Sebab apa? Dengan dia tidur, ikut bagian dari kekasih saya. Terendah. Terkasih. Kok bisa Anda mengatakan Karena di situ ada sesuatu yang dipejawantakan, dia tidak masuk.
maka dialah bagian saya. Paham? Ya kan, di situ kan ada ruangan, di situ dibuka sesuatu yang di mana kami tidak bisa menerima itu. Iya, Tapi contohnya tadi kan tidak bisa menerima. dia tidak akan menerima. Terus ada manusia yang tidak mau, terus malah ditinggal tidur, itu berarti termasuk. Termasuk kekasih saya. Tapi orang itu kepinginnya berangkat terus. Nah, itu sulit. Orang itu ingin berangkat terus. Iya. Di dalam dia berangkat terus, itu lama-lama juga bisa menjeburkan lagi kekasih saya. Nah, ini Ini bukan, ini memang seperti itu. Ini Anda mau ngapain sih? untuk urutan berikutnya ada saya sudah, oh itu cukup saya tahu. Ya sudah. Terus berikutnya kayak gitu loh. Berikutnya kekasih saya. Ya kekasih dan menjadi kan Terkasih. sesuatu itu kan ada kata Terkasih. ya Orang yang mempunyai sesuatu pengetahuan tentang ajaran-ajaran punya kekasih itu tidak mau memberikan sesuatu, memberikan pengetahuannya kepada keluarga, lingkungan, dan termasuk itu kekasih saya. Walaupun dia ilmunya tinggi sekali. apa ada ilmu tinggi. Loh, manusia kan luar biasa. Bodoh banget sih kamu. Iya. Bodoh biasanya di mana? Ada Ini ilmu kok- tinggi, ada ilmu. Manusia kan diberi ruang yang begitu hebat, bisa menampung semua apa yang dari sananya, ya kan? Oh, jangan-jangan kamu mengada-ada. Ini kenyataan. Kamu Maka ngalem. kami itu benci sama manusia seperti itu. Diberi Sejak ruang. kapan kamu mengalami menungsa? Makanya saya masa ada. Maka itu dari saya benci kepada manusia, karena itu kebencian itu termasuk itu. Manusia itu mendapat sesuatu yang besar dari saya, tapi dia tidak mau memberikan kepada keluarga, lingkungan. Jangankan lingkungan keluarga, hanya untuk pribadinya sendiri. Termasuk kasih saya. Jadi pertama di halqah ilmu tidur. Kedua berilmu juga tidur. Mendengarkan ilmu tidur, berilmu pun tidur. Oh berarti tidur jadi kekasih kamu. Bisa. Tidur bukan pada tempatnya maksudnya. Bisa. Kita tempatnya di kasur, tapi tempatnya Tidur manusia itu ada. Tidur artiannya Dia setelah melakukan kegiatan sehari merasa dan sekalian tidur.